Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracia Priska Palandeng dengan NIM 217041110 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan topik envelomisasi. Dengan tujuan saya menyampaikan materi ini adalah untuk memenuhi UTS dari mata kuliah entomologi kesehatan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Apa itu envelomisasi? Envelomisasi dalam entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan toksin yang diterjangkan oleh insekter. Insekter dapat menghasilkan venin dan toksin dalam bentuk venin yang diterjangkan melalui gigitan atau tusukan. Envelomisasi adalah pengenalan racun ke dalam tubuh manusia dan hewan. Arthropoda juga dapat memasukkan racun ke host. Nah, ada beberapa cara toksin dapat dimasukkan ke tubuh manusia, yaitu yang pertama, gigitan kelabang dan laba-laba. Yang kedua, sengatan lebah dan kalajengking. Yang ketiga, tusukan nyamuk dan kutu busuk. Yang keempat, kontak langsung dengan ulat. Selanjutnya, mari kita bahas cara kerja toksin. Yang pertama, gigitan kelabang dan laba-laba. Toksin yang melalui gigitan hewan seperti kelabang atau laba-laba dapat memiliki berbagai efek pada tubuh manusia. Misalnya, beberapa toksin dapat mempengaruhi sistem saraf, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan. Cara kerja toksin ini mungkin melibatkan penghambatan neurotransmitter tertentu seperti pada sistem saraf, yang dapat menyebabkan gangguan neuromuskuler atau efek neurotoksik lainnya. Yang kedua, sengatan lebah dan kalajengking. Toksin yang melalui sengatan hewan seperti lebah atau kalajengking seringkali memiliki efek langsung pada tubuh manusia. Misalnya, bisa menyebarkan reaksi alergi yang parah atau merusak jaringan di sekitar area yang disengat. Cara kerja toksin ini mungkin melibatkan pelepasan histamin dan zat lainnya yang menyebabkan peradangan lokal dan reaksi alergi pada tubuh manusia. Selanjutnya, yang ketiga, tusukan nyamuk dan kutu busuk. Toksin atau patogen yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia melalui tusukan hewan seperti nyamuk atau kutu busuk dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Misalnya, nyamuk dapat menyebarkan penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. Cara kerja toksin atau patogen ini mungkin melibatkan penyebaran parasit atau mikroorganisme ke dalam sistem peredaran manusia, di mana mereka dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Yang keempat, kontak langsung dengan ulat. Beberapa ulat dapat menyebarkan toksin atau racun melalui kontak langsung dengan kulit manusia. Ini seringkali menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi. Cara kerja toksin ini mungkin melibatkan pelepasan zat kimia iritan atau alergen dari rambut atau struktur tubuh ulat yang menyebabkan reaksi pada kulit manusia. Selanjutnya, membandingkan venin dari berbagai spesies serangga dan mengidentifikasi perbedaan dalam komposisi, aktivitas biologis, dan respon tubuh terhadap masing-masing jenis toksin. Yang pertama, komposisi kimia. Setiap spesies serangga dapat menghasilkan venin dengan komposisi kimia yang unik. Ini termasuk berbagai senyawa seperti protein, enzim, peptida, atau senyawa lainnya. Perbedaan dalam komposisi kimia venin dapat mempengaruhi aktivitas biologis dan efeknya pada tubuh manusia atau hewan. Yang kedua, aktivitas biologis. Venin dari berbagai spesies serangga dapat memiliki aktivitas biologis yang berbeda-beda. Ini termasuk efek racun yang dihasilkan seperti kemampuan untuk merusak jaringan, mempengaruhi sistem saraf, atau mengganggu fungsi fisiologis lainnya. Aktivitas biologis venin dapat bervariasi tergantung pada komposisi kimia dan mekanisme kerjanya. Yang ketiga, respon tubuh. Tubuh manusia atau hewan dapat merespon venin dari berbagai spesies serangga dengan cara yang berbeda-beda. Respon ini dapat meliputi reaksi alergi, peradangan lokal, gangguan sistemik, atau bahkan kematian.
Perbedaan dalam respon tubuh terhadap venin dari berbagai spesies serangga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, usia, dan kondisi kesehatan. Selanjutnya, gejala envenemisasi pada manusia tergantung pada jenis serangga dan toksin yang diberikan. Berbagai gejala yang dapat muncul yaitu yang pertama, nekrosis, kerusakan sel yang dapat mengakibatkan luka yang tidak berhenti mengembang. Yang kedua, hemoragi, pendarahan dalam yang dapat menyebabkan luka yang tidak berhenti mengalir. Yang ketiga, paralisis, hilangnya fungsi otot yang dapat menyebabkan kekurangan pembuluh darah. Yang keempat, edema, pembengkakan yang dapat menyebabkan tinggi tekanan darah. Yang kelima, hipotensi, turunan tekanan darah. Yang keenam, corneal ulceration, kerusakan lapisan tengah mata. Yang ketujuh, anterior uveitis, bengkak dan iritasi pada daerah uvea. Hemolisis. Yang kedelapan, pecahnya sel darah merah. Selanjutnya, risiko dan dampak dari envenemisasi oleh serangga dapat bervariasi tergantung pada jenis serangga, jenis racun yang dihasilkan, jumlah paparan, dan respon individu. Berikut adalah beberapa risiko dan dampak yang sering terkait dengan envenemisasi. Risiko kesehatan akut. Yang pertama, reaksi alergi. Beberapa individu dapat mengalami reaksi alergi serius terhadap gigitan atau sengatan serangga tertentu, seperti lebah atau kalajengking. Reaksi alergi ini bisa berupa urtikaria, sesak nafas, atau bahkan anafilaksis yang dapat mengancam jiwa. Yang kedua, keracunan. Racun yang dihasilkan oleh serangga berbisa seperti kelabang atau laba-laba bisa menyebabkan keracunan serius. Jika jumlah racun yang cukup besar masuk ke dalam tubuh manusia, ini dapat mengakibatkan gangguan neurologis, gangguan pernafasan, atau gangguan peredaran darah. Yang ketiga, infeksi. Gigitan atau sengatan serangga seperti nyamuk atau kutu dapat menyebabkan infeksi pada kulit jika area yang terkena tidak dibersihkan dengan baik atau jika terjadi lecet. Yang keempat, luka fisik. Beberapa serangga seperti kalajengking atau laba-laba dapat menyebabkan luka fisik yang parah pada kulit atau jaringan tubuh jika mereka menyengat atau menggigit dengan cukup kuat. Selanjutnya, dampak kesehatan jangka panjang. Yang pertama, efek toksin kronis. Paparan berulang terhadap racun dari serangga tertentu dapat menyebabkan dampak kesehatan jangka panjang, termasuk gangguan neurologis, gangguan sistem pernafasan, atau kerusakan organ dalam. Komplikasi medis. Yang kedua, envenemisasi yang parah dapat meninggalkan efek samping atau komplikasi medis yang berkelanjutan seperti kerusakan jaringan permanen, kecacatan, atau gangguan fungsi organ. Yang ketiga, trauma psikologis. Pengalaman envenemisasi yang traumatis dapat menyebabkan dampak psikologis jangka panjang seperti kecemasan, stres, atau fobia terhadap serangga. Selanjutnya, cara mencegah envenemisasi dari serangga dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti ini. Yang pertama, mencegah kontak langsung dengan hewan. Hindari kontak langsung dengan hewan yang dikenal memiliki venin atau toksin seperti kukang, sumbu, dan ketam. Jika hewan tersebut tidak dapat dihindari, maka perhatikan jarak yang aman. Yang kedua, melindungi diri dengan pakaian yang sesuai. Pakaian yang memiliki ketebalan tinggi dan tidak mudah terjebak dapat membantu mencegah venin atau toksin dari hewan yang mengalir ke kulit. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung. Alat pelindung seperti kasut, hambatan, dan sarung tangan dapat membantu mencegah venin atau toksin dari hewan mengalir ke kulit. Yang keempat, menggunakan bahan pengawet. Banyak bahan pengawet yang dapat membantu mencegah venin atau toksin dari hewan, seperti perunggu, asam, dan garam. Tetapi perhatikan bahwa bahan pengawet ini tidak akan membantu jika venin atau toksin sudah masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan bahan pengobatan. Jika venin atau toksin sudah masuk ke dalam tubuh, maka perlu menggunakan bahan pengobatan seperti antivenin atau antitoksik. Yang keenam, menggunakan vaksinasi.
Vaksinasi dapat membantu mencegah infeksi dari penyakit hewan. Yang ketujuh, mengurangi kekurangan nutrisi. Jangan memungkinkan hewan mengalami kekurangan nutrisi karena hewan yang kurang nutrisi lebih mudah terkena penyakit. Yang kedelapan, menjaga keamanan hayati, biosecurity. Hindari hewan dari kontak langsung dengan sisa makanan, sisa limbah, dan sisa bahan kimia yang dapat menjadi sumber venin atau toksin. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Ini adalah sumber yang saya ambil untuk saya jadikan materi. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.